warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, saya Tri Nurul Fajarotun. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Metro Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sahabat guru semua, saya Dedi Ardiansah, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 4 Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ais Aryani, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 6 Metro Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bu Eis, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nurul, alhamdulillah sehat. Bu Nurul gimana? Alhamdulillah sehat. Maaf banget kemarin WA-nya agak terlambat bacanya. Kenapa Bu kemarin pagi WA itu? Sebelumnya sih terima kasih banyak Bu Nurul sudah ngeluangin waktu untuk saya, untuk saya ini pengen ngobrol dengan Bu Nurul. Padahal Bu Nurul kan sangat sibuk sekali, jadi alhamdulillah Bu Nurul memberikan waktu untuk saya. Iya, dengan senang hati pokoknya. Kalau buat Bu Eis itu apa sih yang enggak? Terima kasih. Gimana Bu ceritanya? Iya, jadi sebenarnya sih masalahnya masalah pembelajaran ya Bu Nurul ya. Jadi saya ini merasa ya Bu Nurul, setelah pandemi COVID ini tuh semangat anak, motivasi anak itu di kelas tuh semakin menurun. Jadi mereka seperti bosan, mereka seperti jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu Nurul. Oh iya, padahal keinginan ibu dari permasalahan yang ibu ada itu tujuannya? Saya ingin sih anak-anak saya itu bersemangat gitu. Anak-anak saya itu termotivasi, mereka tidak merasa jenuh, mereka merasa nyaman, senang mengikuti pelajaran saya sih. Keinginannya seperti itu. Keinginannya seperti itu ya. Ya. Dan dari diri sendiri kira-kira saya tuh sebenarnya ada sesuatu hal sih, kekuatan yang saya punya gitu sebenarnya ada. Itu menurut ibu ada nggak dari diri? Ada sih Bu, menurut saya sih saya punya kekuatan seperti saya kan pernah sih mengikuti pelatihan gitu ya Bu ya, tentang metode. Nah itu menjadi kekuatan saya sih untuk mengaplikasikan, mempraktekkan metode yang saya punya itu sih Bu. Metodenya apa itu Bu? Banyak pasti. Ya lumayan sih Bu, saya nggak banyak-banyak amat, tapi seperti pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, pemanfaatan laboratorium, seperti itu sih Bu. Jadi lebih ke project based learning gitu ya, Iya. anak-anak langsung praktek langsung. Iya, saya sih seperti itu. Jadi saya ingin anak itu ketika saya ajak keluar, mereka itu merasa senang, merasa tidak bosan, merasa tidak jenuh lagi, karena mereka benar-benar melakukan hal-hal itu secara langsung gitu. Seperti misalnya kalau pada materi biotik abiotik gitu ya Bu ya, saya ajak mereka tuh ke lingkungan, ke halaman, saya kasih kuadran mereka lempar kuadran tersebut, mereka antusias. Saya berharap tuh mereka bisa berkolaborasi, saling saling mendukung, karena mereka menemukan apa sih yang ada dalam kuadran itu. Jadi tidak merasa jenuh lagi. Seperti itu sih Bu, rencana saya sih Bu. Iya sih, memang menurut saya sendiri yang namanya pembelajaran yang berpraktek itu memang pembelajaran yang bikin anak itu meningkatkan student well-being gitu. Dan tentunya dengan metode tadi ada strategi dong yang ibu harus lakukan. Kira-kira sudah mulai mencoba strateginya atau baru mau mulai? Kira-kira ada rencana strategi tidak? Iya, Strategi rencana apa saya itu? Iya Bu, rencana saya sih saya ingin memulai strategi ini Bu. Jadi strategi yang saya akan gunakan, saya akan menggunakan metode yang pertama dulu dengan menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Selain itu juga strategi yang kedua, saya akan mencoba melakukan ice breaking Bu, untuk memberikan fokus mereka, atau dengan teknik stop supaya mereka fokus kembali, seperti itu Bu.
Oh iya, tentunya ketika strategi nanti itu berjalan, pasti ada gambaran bakalan ada hambatan gitu kan dalam strategi itu. Walaupun ini baru direncanakan oleh ibu kan, Iya. kira-kira gambarannya bisa menganalisa nggak, Bu? Kalau saya menggunakan strategi ini hambatannya nanti kira-kira apa ya gitu, kemungkinan ada nggak pemikiran ke arah sana? Mungkin yang akan jadi hambatan itu tidak semua siswa mungkin ya bisa merasa enjoy dengan metode yang saya berikan, mungkin seperti itu, Bu. Jadi dengan tadi kekuatan yang ibu miliki, kemudian strategi pun ibu juga luar biasa menurut saya, ibu diterapkan juga bagus sekali. Nah kira-kira itu mau kapan ibu laksanakan? Mengingat ini ya Bu ya, kondisi ini kan tidak bisa berlangsung dengan lama ya Bu ya, artinya butuh penanganan cepat. Saya ingin segera mengeksekusinya nih Bu. Jadi saya ingin minggu depan lah saya akan mencoba memulai strategi baru saya ini dengan kelas yang saya ajar terlebih dahulu Bu. Terus luar biasa Bu, saya gambarannya udah ibu bakal bisa mengatasi solusi-solusi tadi yang ada gitu, karena memang saya lihat strateginya luar biasa. Jadi kepingin ketemu lagi nanti seminggu lagi, kira-kira setelah penerapan 1 minggu lagi ibu penerapan strategi yang ada itu bagaimana, bisa bercerita lagi. Oke, nanti setelah 1 minggu saya hubungi Bu Nurul lagi, kita ketemu lagi ya Bu ya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan nih strategi yang saya lakukan seperti apa sih hasilnya. Ya, baik, oke Bu. Kira-kira masih ada lagi yang ingin disampaikan? Sementara cukup Bu Nurul. Insya Allah nanti kedepannya saya akan hubungi Bu Nurul lagi. Oke. Terima kasih Bu Nurul ya. Sama-sama Bu Ais. Alhamdulillah. Tadi free dan ini paling sebentar lagi baru mau masuk aja kembali. Baik Bu, saya kembali ke kelas terlebih. Oke, terima kasih Bu Nurul. Baik, Bu Nurul, Bu Ais. Memang coaching ini sangat, coaching alur tirta ini betul-betul menuntun coach dalam menemukan solusinya sendiri. Bu Nurul sebagai coach juga telah bagus dalam menggali informasi kekuatan-kekuatan yang dimiliki Bu Ais, dan Bu Ais juga telah mengungkapkan semua kekuatan-kekuatan yang dimiliki, dan akhirnya solusi itu bisa terpecahkan. Terima kasih kesediaan waktunya. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan lain. Terima kasih Pak Dedi. Halo Bu Nurul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga dengan Bapak yang sangat sibuk ini. Inilah Bu, maaf tadi Bu Nurul waktu nemui saya masih banyak yang harus saya lakukan tadi. Iya, nggak Gimana? apa-apa, sangat dimaklumi. Gini Pak, saya itu pengen cerita dengan Bapak gitu. Ada kendala yang saya hadapi di pembelajaran kali ini Pak. Pembelajaran Bu ya? Gimana Bu? Jadi di pembelajaran informatika di kelas 10 ini, anak-anak kelas 10 ini di awal pembelajaran kemampuan IT-nya itu sangat kurang Pak. Karena jenjang sebelumnya itu memang mereka tidak ada pelajaran informatika. Waktu di SMP Bu ya? Iya, waktu di SD, di SMP tidak ada pelajaran informatika, dan itu saya sangat mengalami kendala di situ. Kendalanya itu karena untuk pembelajaran informatika di kurikulum Merdeka itu kan harus ada materi computational thinking, di mana itu materinya cukup levelnya cukup lumayan gitu, lumayan tinggi. Dia harus mempelajari tentang bagaimana kemampuan programming, algoritma dan lain sebagainya. Sementara yang materi-materi informatika dasar, penggunaan aplikasi-aplikasi dasar pun anak-anak belum pada mampu Pak Dedi. Jadi kan saya bingung. Terus Akhirnya kira-kira gimana Bu? Masalahnya Ibu hadapi ini bagaimana? jadi masalah ini yang bikin saya itu jadi gimana ya Pak, merasa bersalah iya, kemudian merasa saya itu ini tanggung jawab saya gitu. Merasa bersalahnya begini, sementara muatan materi di
informatika itu saya harus memberikan materi yang levelnya lumayan tinggi gitu. Di sisi lain, setelah saya melakukan analisis kebutuhan, anak-anak itu ternyata belum menguasai materi-materi yang sederhana. Seperti materi-materi Microsoft Office, itu kan dibutuhkan di mata pelajaran lain, Pak. Terus kira-kira indikator keberhasilannya itu apa tuh? Nah, jadi harapan saya sih, indikator keberhasilan yang saya inginkan sih, harapannya anak-anak itu bisa mempunyai kemampuan informatika dari hal-hal yang sederhana dulu, Pak. Jadi misalnya nih, ternyata pondasi muatan-muatan materi yang sederhana di informatika ini juga mendukung mata pelajaran lain. Contohnya Pak, seperti guru-guru biologi atau mapel yang lain itu sering memberikan tugas terkait dengan silakan nak membuat sebuah presentasi, silakan nak membuat laporan neraca keuangan mungkin yang pelajaran akuntansi gitu ya. Kemudian guru-guru lain juga ada yang silakan nak kalian membuat makalah. Nah, saya merasa bertanggung jawab ketika anak-anak saya kok nggak bisa gitu melaksanakan apa yang diberikan tugas oleh guru mapel lain. Presentasinya belum mampu membuat PPT. Kemudian di Microsoft Office ngetik aja belum cukup mahir, mengolah data angka pun belum mahir. Jadi kan saya jadi berpikir, nah ketika saya melihat kondisi anak seperti itu, jadi selama ini saya memang membuat analisis kebutuhan Pak di awal pembelajaran, bentuknya angket. Jadi di situ bisa melihat indikator ini anak ini menguasai atau belum. Nah, dari situ kan saya bisa melihat, ya Allah ternyata 75% anak-anak kemampuan untuk Office saja belum menguasai. Karena itu tadi Pak, di jenjang sebelumnya tidak ada pelajaran informatika. Terus ini, dengan kondisinya seperti ini, kira-kira yang sudah diperlukan apa itu? Jadi akhirnya Pak, saya mencoba untuk bagaimana bisa mengakomodir kemampuan anak untuk mendukung mata pelajaran lain. Tetapi saya juga tidak melepas elemen materi dari kurikulum baru yang harus saya terapkan. Jadi artinya kan kurikulum baru yang harus diberikan di awal pembelajaran itu kan computational thinking tadi. Nah, akhirnya saya berikan tentang pengenalan computational thinking. Tetapi di sisi lain saya harus menyelipkan muatan materi bagaimana mahir dalam Microsoft Office tersebut, karena itu dibutuhkan di mata pelajaran lain Pak. Gitu. Iya. Dengan yang sudah Ibu lakukan itu, ada nggak sih Bu strategi khusus yang Ibu terapkan untuk masalah itu ini? Ya, strategi yang saya terapkan yang jelas, saya ketika praktek selalu membuat sebuah praktek yang dia teori berpraktek. Artinya tidak terpisah saya memberikan teori baru praktek gitu ya. Artinya anak-anak langsung praktek dengan muatan teori yang ada di dalamnya gitu. Contohnya di PTS pun Pak, di penilaian tengah semester pun saya tidak memberikan soal yang berbentuk pilihan ganda ataupun yang berbentuk uraian singkat. Tapi soal yang saya berikan adalah soal kasus Pak. Kenapa saya memberikan soal kasus? Karena ketika anak itu melihat kasus, misalnya contohnya Pak Budi adalah seorang staf administrasi di perusahaan ini. Pak Budi diminta oleh pimpinan untuk membuat sebuah laporan keuangan misalnya. Dan seterusnya. Menurut kalian, solusi apa yang bisa kalian berikan kepada Pak Budi? Dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan Pak Budi untuk menyelesaikan apa yang diminta pimpinan tersebut. Ketika soal kasus per kasus saya munculkan, kan anak itu otomatis beranalogi. Kemudian anak itu otomatis menganalisis soal. Nah setelah itu dia bisa memberikan solusi kan Pak. Nah itu dari situ saya berpikir ini saya sudah menerapkan computational thinking, paling tidak ke berpikir komputasi anak. Kemudian untuk kemampuan di Office tadi yang memang tuntutan untuk mendukung mata pelajaran lain, juga di soal itu bisa dia implementasikan kan Pak. Otomatis kan dia ngasih solusi. Kemudian langkah-langkah
membuat ini yang harus dilakukan oleh Pak Budi adalah 1, klik ini, 2 ini dan seterusnya. Nah itu Pak yang baru saya lakukan sampai saat ini. Kalau saya lihat, menurut saya strategi yang sudah Bu Nurul terapkan itu sudah bagus sekali, itu sudah tepat sekali. Nah, dalam pelaksanaan strategi itu kira-kira hambatannya apa Bu yang Ibu temukan di dalam penerapan itu? Ada sih Pak hambatannya. Hambatannya adalah yang pertama terkait dengan waktu. Kan otomatis capaian materi untuk alokasi materi yang harus saya selesaikan akhirnya ada sedikit hambatan karena saya harus menyisipkan materi-materi lain terlebih dahulu gitu dari materi utama. Tapi di hambatan itu juga akhirnya ada sesuatu sih Pak yang bisa untuk mengantisipasi hal itu agar bisa cepat strategi saya tercapai. Jadi salah satunya dari 75% anak itu tadi Pak yang kemampuan IT-nya kurang, itu akhirnya juga saya terapkan ke anak yang lain yang sudah mempunyai kemampuan lebih itu untuk menjadi tutor sebaya bagi temannya pada saat praktek gitu. Nah kemudian dengan Bapak Ibu guru memberikan misalnya guru bahasa Indonesia gitu kan, beliau mengajar tentang bagaimana membuat sebuah surat. Akhirnya beliau juga saya ajak bagaimana saya memfasilitasi guru bahasa Indonesia itu. Artinya begini, dari segi materi beliau bisa mengajarkan tentang bagaimana membuat sebuah surat yang baik. Tapi membuat surat berantai bagaimana, kan mungkin tidak tahu. Jadi saya memfasilitasi beliau cara membuat sebuah surat berantai, misalnya bagaimana membuat mailbox. Nah akhirnya guru tersebut itu kan mampu juga Pak untuk membuat menggunakan IT di bidang itu. Nah artinya di dalam pembelajaran mapel lain juga itu diterapkan IT-nya. Jadi ya lumayan itu sangat mendukung strategi saya dan hambatan-hambatan tadi bisa teratasi sih Bapak. Dari yang sudah Ibu lakukan itu Bu, untuk melihat keberhasilan siswa, apa sih Bu indikator keberhasilan itu? Ya indikator keberhasilannya tadi Pak, tentunya anak-anak itu bisa mempunyai kemampuan IT yang bisa mendukung mata pelajaran lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya capaian materi di dalam elemen materi informatika yang ada itu juga bisa tercapai gitu Pak. Iya. Kalau misalnya indikator keberhasilan itu sudah ditemukan, sudah tercapai semua, kira-kira komitmen Ibu apa tuh untuk ke depannya nanti? Ya, ini tadi kan strategi-strategi yang saya lakukan itu kan berdasarkan kekuatan dan saya merasa menganalisis saya harus melakukan seperti ini gitu. Tentunya saya punya komitmen ketika ini strategi yang saya pakai itu sudah bisa mengakomodir siswa dan benar-benar bisa sedikit demi sedikit mengatasi permasalahan itu, akan terus saya pakai Pak strategi itu. Tapi saya juga sebagai guru harus terus melakukan inovasi gitu, inovasi untuk strategi-strategi lain yang harus disusun agar proses pembelajaran dengan permasalahan saya tadi ya harapannya bisa tercapai gitu Bapak, walaupun mungkin belum maksimal, harus bertahap ya Pak ya. Mantap sekali tentunya. Harusnya siswa itu lebih giat lagi ketemu guru seperti itu ya. Tapi saya ya memang harus terus banyak belajar Pak dalam kondisi ini. Artinya analisis kebutuhan itu memang utama menurut saya. Saya ingin bercerita dengan Pak Dedi itu kan karena kendalanya itu tadi Pak, terkait dengan regulasi dan terkait dengan analisis kebutuhan anak yang ternyata cukup jauh gitu. Seperti itu Pak Dedi. Oh iya. Udah agak plong saya dan terima kasih banyak pokoknya untuk ceritanya. Sama-sama, ini Pak Bu. bisa mendengar cerita saya, bisa mendengarkan apa kendala yang saya hadapi gitu Dan Pak. setelah ini ke depannya itu bisa lebih lancar lah dalam belajar itu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Saling mendoakan ya Pak, lancar. Yang Insya penting Allah, kita ya. menuntun anak Ya. sesuai dengan kodrat alam dan zamannya itu kan harus terus kita terapkan. Itu yang harus dilakukan. Makasih Pak Dedi. Sama-sama. Luar biasa sekali coaching yang dilakukan
Pak Dedi, Bu Nurul itu sangat menginspirasi sekali. Jadi coaching ini kan diharapkan bisa menuntun coaching itu untuk menemukan idenya, menggali strateginya, menggali kemampuannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi supaya tujuannya tercapai. Nah, yang saya lihat nih Pak Dedi sebagai coach ini sudah sangat luar biasa sekali. Pak Dedi mampu menggali potensi yang ada pada Bu Nurul. Jadi Bu Nurul itu secara gamblang itu menjelaskan apa-apa saja sih kekuatan yang dimiliki Bu Nurul. Dan Bu Nurul pun demikian. Sebagai coach, Bu Nurul sangat luar biasa. Ternyata Bu Nurul ini memiliki kemampuan, kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya dengan apa yang disampaikan Bu Nurul ini, Bu Nurul ternyata itu bisa menemukan solusi dari masalah yang Bu Nurul hadapi sendiri. Ini sangat luar biasa Bu Nurul. Jadi coaching dengan Alutita ini memang sangat baik jika diterapkan. Apalagi seperti tadi yang saya lihat, ternyata Pak Dedi sebagai coach, Bu Nurul sebagai coaching, ini sangat sangat bisa menginspirasi tentunya untuk terus menerapkan coaching ini di tempat kita kerja masing-masing. Terima kasih Bu Nurul, Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Is, gimana deh Bu Is? Iya. Ya, alhamdulillah bisa ketemu Bu Is lagi nih. Alhamdulillah. Tadi pagi Pak Dedi telepon saya ya. Iya nih, Bu. Iya, kebetulan sih tadi pagi tuh pas betul lagi ada jam ngajar. Oh Jadi gitu ya. kita ketemu sore ini. Maaf, Gimana Bu. Pak Dedi? Nggak apa-apa. Enggak, ini loh, mau apa ya Bu ya, mau diskusi masalah saya nih Bu. Wah. Gimana ini? Kira-kira apa sih Pak masalahnya Pak? Sampai untuk saya tadi pagi. Ya sebenarnya sudah lama saya rasakan, saya ini prihatin dengan murid saya. Dengan murid-murid saya pasca pandemi ini kok karakternya semakin lama kok semakin menurun Bu ya. Gimana tuh Bu ya? Oh, jadi setelah pandemi ini Setelah pandemi. ternyata karakter anak ini semakin menurun gitu ya Pak ya? Betul, iya. Selain mungkin dari yang Pak Dedi amati karena pandemi atau ada yang lainnya Pak? Kalau saya lihat ini dampak pandemi atau juga mungkin pengaruh dari handphone, terlalu lama mereka pegang handphone di rumah karena nggak ada lama juga nggak ketemu guru. Nah itulah Pak. Iya, jadi anak itu karakternya itu agak menurun gitu ya Pak ya. Betul, ya. Itu akibat pandemi dan juga akibat dari penggunaan handphone gitu Betul. ya. Apa sih yang sudah Pak dilakukan untuk mengatasinya? Yang sebenarnya sudah saya lakukan pembiasaan positif di sekolah. Kemudian di dalam kepramukaan saya melatih mereka untuk mengembalikan percaya diri, karakter itu tuh. Gitu ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya apa yang Pak dilakukan itu sudah sangat baik sekali Pak. Sudah sangat sip menurut saya. Jadi untuk mengembalikan dari kebiasaan anak yang kurang baik tadi ya Pak ya, etika mereka, karakter mereka, Pak Dedi melakukan seperti kebiasaan positif, seperti melakukan kegiatan pelatihan pramuka, itu sangat luar biasa kalau menurut saya Pak. Sudah bagus. Ketika nih Pak Dedi melakukan kegiatan pramuka, melakukan kegiatan positif di sekolah, ada nggak sih yang menjadi hambatan-hambatan Pak Dedi? Kalau hambatan yang saya rasakan, saya lihat anak-anak itu justru hambatannya berada di teman-teman mereka sendiri Bu. Iya. Pengaruh teman itu sangat besar sekali. Dia ingin berbuat sesuatu yang baik, tapi karena temannya tidak berkeinginan ke arah sana, dia ikutan jadi ke arah sana. Besar sekali pengaruh teman ini. Jadi menurut Pak Dedi, hambatan dari Pak Dedi saat melakukan kegiatan online itu anak itu malah datang dari temannya sendiri gitu ya Pak ya. Temannya sendiri. Iya, jadi siswa yang ingin latihan itu malah diajak gitu, Iya, gitu Pak Dedi ya. terpengaruh Itu dia. merupakan hambatan dari Iya. kegiatan pramuka itu sendiri ya Pak Dedi ya. Nah, ada nggak sih strategi yang Pak dilakukan untuk untuk meminimalisir hambatan itu, untuk mengatasi hambatan itu? Kalau strategi yang saya lakukan,
selama ini saya lebih mendekatkan diri kepada anak-anak. Saya lebih menjalin hubungan emosional kepada anak supaya saya dan anak tuh lebih dekat. Dengan kedekatan itu kan bisa apa ya? Bisa berkomunikasi dengan anak, bisa membawa anak ke arah positif itu lebih mudah gitu, Bu. Karena memang dalam PJJ waktu itu sehebat apapun aplikasi yang dipakai, tetap aja peran guru tidak bisa tergantikan itu. Iya betul sekali Pak Dedi. Sebenarnya apa yang sudah Pak Dedi lakukan seperti tadi strategi tadi melakukan pendekatan emosional itu sudah suatu strategi yang luar biasa menurut saya. Sudah sudah sangat baik dilakukan gitu. Sebenarnya apa sih ya yang Pak Dedi harapkan jika nanti anak-anak sudah aktif dalam pramuka, sudah terbiasa melakukan hal positif, apa sih yang Pak Dedi harapkan dari hal itu? Yang saya harapkan itu suasana kondisi anak itu, karakter anak terutama bisa kembali seperti dulu sebelum masa pandemi. Dulu anak-anak bagus sekali karakternya, tapi karena 2 tahun lebih ini anak-anak tidak sekolah, nggak ketemu guru. Dulu anak-anak nggak boleh bawa handphone, harus berangkat ke sekolah. Selama pandemi anak-anak nggak boleh sekolah, harus punya handphone. Nah, kondisi ini, Bu, saya ingin kembali seperti dulu juga, karena sekarang sudah kembali tatap muka, tapi yang saya sesalkan kenapa karakternya tidak kembali lagi seperti dulu. Iya. Jadi dari apa yang dikatakan Pak Dedi tadi sebenarnya sudah sangat luar biasa ya Pak ya, dari strategi, dari metode yang Pak Dedi lakukan seperti mengikuti pelatihan anak latihan pramuka, pembiasaan positif dengan pendekatan emosional seperti itu. Nah, menurut Pak Dedi dari hal-hal yang tadi itu, komitmen Pak Dedi itu apa sih? Setelah nanti kan kayaknya sudah dilakukan Pak Dedi ya. Komitmennya apa yang akan Pak Dedi lakukan? Nah, kalau komitmen, bicara tentang komitmen yang saya lakukan apabila nanti sudah tercapai atau terpenuhi atau kembali kondisi seperti semula, saya akan tetap selalu menjaga kedekatan dengan anak. Karena kedekatan dengan anak itu kunci kita bisa lebih dekat dengan anak. Kalau kita sudah dekat dengan anak, kita bisa lebih mudah untuk membawa mereka ke arah kebaikan. Sebenarnya apa yang Pak Dedi sampaikan tadi sudah sangat luar biasa sekali. Artinya Pak Dedi punya strategi. Pak Dedi itu punya cara khusus untuk mencari solusi dari permasalahan tadi yang anak etikanya sudah mulai menurun, kurang hormat terhadap guru. Ternyata Pak Dedi sudah punya ide-ide nih, sudah punya strategi yang sudah dilakukan. Saya berharap terus semangat karena Pak Dedi ini guru yang luar biasa kalau menurut saya ya. Pak Dedi sangat concern terhadap pendekatan terhadap anak dengan melakukan pendekatan secara individual, emosional mereka seperti apa, sehingga nanti anak mungkin lebih dekat gitu ya Pak Dedi ya, lebih merasa nyaman gitu ya Pak Dedi ya. Betul. Terima kasih Pak Dedi, luar biasa sekali Pak Dedi. Terima kasih Bu Aisyah sudah meluangkan waktu buat saya. Nah, mudah-mudahan dengan ini saya akan bisa lebih berpihak kepada anak. Luar biasa Pak Dedi guru hebat. Saya yakin Pak Dedi bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Luar biasa menurut saya sebagai pemantau di coaching antara Pak Dedi sebagai coach dan Ais sebagai coach di sini sungguh luar biasa. Artinya memang coaching dengan alur Tirta ini memang menemukan sebuah solusi yang dialami dari permasalahan coach dengan cara menuntunnya itu dalam bentuk penggalian kekuatan apa yang dimiliki oleh coach, kemudian strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri, dan menggali hambatan-hambatan apa yang kira-kiranya akan kita hadapi ketika strategi itu dilakukan. Itu konsep dari coaching alur Tirta ini. Nah, di sini saya melihat Ais sebagai coach sudah luar biasa, artinya bisa secara
langsung bisa menggali dari Pak Dedi sebagai coach, di mana akhirnya Pak Dedi sendiri sebagai coach yang punya masalah bisa menggali apa, mengidentifikasi bahkan diri sendiri permasalahannya itu harus dengan kekuatan apa Pak Dedi menyelesaikannya, dengan strategi apa, kemudian solusinya akhirnya bisa ditemukan dari hal-hal tersebut dari diri Pak Dedi sendiri. Itu sungguh luar biasa dan sangat mengapresiasi kegiatan coaching pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Makasih Pak Nurul, makasih Luis. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Mari kita tergerak, Bergerak. Dan menggerakkan. salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.